Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkah limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, khususnya para peserta didik baru, orang tua pendamping peserta MPLS, Bapak Ibu guru, karyawan, dan panitia MPLS SMP Negeri 1 Pulau Kulon. Selamat pagi peserta didik baru SMP Negeri 1 Pulau Kulon beserta orang tua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya semua masih semangat dan sehat. Sebelum kegiatan MPLS hari ini kita mulai, jangan lupa kalian isi absen untuk MPLS hari kedua. Marilah kegiatan MPLS hari kedua ini kita awali dengan doa bersama. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa kita hari ini, semua pinta dan harap kita dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Pada pertemuan hari ini, kita akan menyampaikan dua materi, yaitu siraman rohani dan pengenalan lingkungan sekolah. Materi pertama adalah siraman rohani yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Sodikin Sarjana Agama dan akan dilanjutkan pemateri kedua yaitu Bapak Suyoto SPD dengan judul materi pengenalan lingkungan sekolah. Marilah kita ikuti siraman rohani bersama Bapak Haji Sodikin SAG, dilanjutkan pengenalan lingkungan sekolah bersama Bapak Suyoto SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya cintai anak-anakku peserta masa pengenalan lingkungan sekolah, peserta didik baru SMP Negeri 1 Kulon tahun 2021 tahun 2022. Baiklah, untuk memulai acara hari ini marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya marilah kita bersama-sama melantunkan, melafadzkan Asmaul Husna beserta doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamdulillahirabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliqu ya Barik ya Musawwir ya Ghafar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaq ya Fatah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafiz ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafiz ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'ithu ya Syahid ya Haqu ya Wakilum
Ya Qawiyyu ya Matin ya Waliyyu ya Hamid ya Musi ya Mubdi ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad Ya Qadir ya Muqtadir ya Muqadim ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Dhahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwabu Ya Muntaqimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dal Jalali wal Ikram Ya Muqsitu ya Jami ya Ghaniyu ya Muhnim Ya Mani'u ya Daru ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi'u Ya Baqi ya Warisu Ya Rashidu ya Sabur Azza Jalla Dhikruhum Bi asma'ikal husna Ifir lana dunubana Wali walidina Wa dhurriyatina Kafirana sayiatina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa darajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban wa amalan sholihan wa nawwir qulubana wa yasir umurana wa sahih ajsadana daima ayatina ilal khairi qaribna ani syari ba'idna wal qurba raja'una akhiran nilnal muna balligh maqasidana waqdi hawaijana walhamdulillahina alladzi hadana Salli wa sallim ala Taha Khalili Rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiri zaman Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah pembacaan Asmaul Husna beserta doanya telah kita laksanakan dengan baik. Mudah-mudahan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mudahkan seluruh urusan kita semua. Untuk selanjutnya saya harap anak-anakku selalu membaca atau melantunkan melafadzkan Asmaul Husna setiap pagi sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. Karena ini masa pandemi di mana anak-anakku belajar di rumah, saya harap juga harus selalu membaca Asmaul Husna doanya sebelum memulai pembelajaran atau belajar di rumah, dengan harapan mudah-mudahan anak-anakku dimudahkan oleh Allah SWT dan dalam menuntut ilmu pengetahuan. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kita lanjutkan materi hari ini, yaitu tentang materi kerohanian. Dalam hal ini ada rohani keislaman. Anak-anakku semua peserta MPLS, peserta didik baru SMA Negeri 1 Kepulauan yang saya cintai, perlu diketahui anak-anakku semua bahwa anak-anakku semua baik laki-laki maupun perempuan adalah harapan orang tua kita, harapan masyarakat, harapan bangsa kita untuk meneruskan pembangunan bangsa kita ini. Oke lah, hari ini anak-anakku masih belajar, tetapi 30 tahun yang akan datang, mungkin 25 tahun yang akan datang, atau 20 tahun yang akan datang, anak-anakku mungkin sudah ada yang menjadi pemimpin, ya,
Maka dari itu agar anak-anakku nanti siap menerima estafet pembangunan bangsa ini, maka dari itu anak-anakku harus mempersiapkan diri sejak dini. Apa yang harus disiapkan dan harus dikuasai anak-anakku agar nanti suatu saat dalam pelimpahan estafet pembangunan bangsa kita ini anak-anakku sudah siap. Yang harus dikuasai adalah 1, iman, 2, ilmu, 3, akhlakul karimah. Ketiga-tiganya ini harus anak-anakku kuasai agar anak-anakku nanti siap menerima estafet pembangunan bangsa ini. Yang pertama adalah iman. Iman dalam arti di sini adalah tasdiqul fil qalbi, membenarkan di dalam hati, takrirun bil lisan, mengucapkan dengan lisan, dan amalun bil jawareh, dan diamalkan dengan perbuatan. Implementasinya dari iman ini adalah rukun iman yang 6. Nah, rukun iman yang 6 itu apa saja? 1 adalah amantu billahi, iman kepada Allah, percaya kepada Allah. Apa maksudnya? Anak-anakku harus percaya kepada Allah dengan sifat kesempurnaannya, yaitu 20 sifat wajib, 20 sifat muhal, dan 1 sifat jaiz. Ya, itu adalah iman kepada Allah. Yang kedua adalah wa malaikatihi, ya, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Perlu diketahui anak-anakku, dalam kehidupan sehari-hari, ya, Allah itu menugaskan beberapa pembantunya, dalam artinya adalah malaikat, untuk melaksanakan tugas sehari-hari. Lah, jumlah malaikat itu banyak sekali, tidak terhingga, tidak bisa kita hitung jumlahnya. Tetapi yang harus kita ketahui itu ada 10 malaikat. Nah, 10 malaikat itu apa saja? 1 adalah malaikat raqib dan atid. Malaikat raqib itu selalu berada di sekeliling kita, kanan kiri kita, depan belakang kiri kita. Malaikat raqib ini selalu mencatat seluruh amal perbuatan kita yang baik. Yang kedua adalah atid. Atid juga selalu berada di sekeliling kita, tetapi atid itu selalu mencatat perbuatan kita yang jelek. Jadi raqib itu mencatat perbuatan baik, atid itu mencatat perbuatan jelek. Kemudian malaikat munkar dan nakir. Malaikat munkar dan nakir itu adalah malaikat yang bertugas menguji, mempertanyai, ya, mayit atau jenayah yang sudah berada di dalam kubur atau kuburan. Ya. Malaikat ini mempertanyakan tentang siapa Tuhanmu, ya, siapa nabimu, ya, siapa nabimu, apa kitabmu, siapa saudaramu, dan lain-lain. Ya. Jika nanti bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir, maka jenayah yang ada dalam kubur mendapat nikmat kubur. Tetapi sebaliknya, jika tidak bisa menjawab pertanyaan munkar nakir, maka si mayat yang sudah ada dalam kubur akan mendapatkan siksa kubur. Kemudian yang kelima adalah malaikat Israel. Malaikat Israel itu adalah malaikat yang bertugas mencabut nyawa atau ruh manusia. Yang keenam adalah malaikat Israfil, malaikat yang bertugas menjaga dan meniup sangkakala atau trompet pertanda hari kiamat. Kemudian malaikat Malik. Nah, malaikat Malik itu adalah malaikat penjaga neraka, malaikat yang nggak bisa tersenyum, malaikat yang wajahnya seram karena menjaga neraka. Kemudian yang ke-8 adalah malaikat Ridwan, malaikat yang penuh senyum, malaikat yang penuh kebaikan, karena malaikat Ridwan itu adalah menjaga surga. Kemudian Jibril
Ya, malaikat yang ke-9 adalah Jibril, malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah kepada para rasul penerima wahyu. Yang terakhir, yang ke-10 adalah malaikat Mikail, malaikat yang bertugas memberikan rizki kepada kita semua. Itu antara lain adalah para malaikat utusan Allah. Rukun iman yang ketiga adalah wakutubihi, ya, beriman kepada kitab Allah. Kita ketahui anak-anakku bahwa Allah menurunkan 4 kitab kepada 4 rasul. Yang satu adalah kitab Zabur, Allah turunkan kepada Nabi Daud. Yang kedua adalah kitab Taurat, Allah turunkan kepada Nabi Musa. Yang ketiga adalah kitab Injil, Allah turunkan kepada Nabi Isa. Kemudian yang keempat adalah kitab Al-Quranul Karim, Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Itu adalah 4 kitab dan 4 rasul penerimanya. Kemudian yang 4 itu warusulihi, iman kepada para rasul. Ya, rasul itu jumlahnya tidak kita ketahui juga, tetapi yang wajib kita ketahui itu ada 25. Yang pertama adalah Rasul Adam, yang terakhir nomor 25 adalah Rasul Muhammad SAW. Nah, yang nomor 2 sampai 24 tolong anak-anakku nanti dicari sendiri. Kemudian yang kelima wal yaumil akhiri, beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Kita ketahui bersama anak-anakku bahwa dunia dan seluruh isinya yang kita huni ini tidak selamanya kokoh, tapi suatu saat nanti akan hancur berantakan tanpa tersisa sedikit. Hari itu kita kenal dengan hari kiamat atau hari yang terakhir. Kemudian yang keenam wabil qadari khairi wasari, beriman kepada takdir, baik itu takdir baik maupun takdir buruk. Itu antaranya tentang iman. Kemudian yang kedua yang harus anak-anakku siapkan adalah ilmu. Ilmu dalam hal ini adalah semua ilmu, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Tidak ada pengecualian. Ya, ilmu agama harus kita kuasai. Ilmu umum juga kita kuasai. Ya. Menguasai ilmu agama saja tidak cukup. Menguasai ilmu umum saja juga tidak cukup. Yang baik itu adalah ya menguasai ilmu agama, ya menguasai ilmu umum. Agamanya oke, ilmu umumnya juga oke. Orang asing, orang luar sana mengatakan religious without science is lame, and science without religious is blind. Ya. Ilmu agama tanpa ilmu umum adalah ibarat orang pincang. Lah, ilmu umum tanpa ilmu agama ibaratnya adalah kita buta. Tentunya kita tidak ingin menjadi orang yang pincang, dan tentunya kita tidak ingin menjadi orang yang buta. Maka dari itu tolong biar kalian nanti bisa menguasai ilmu umum dan ilmu agama secara bersama-sama tanpa pengecualian. Nah, bagaimana agar kita mendapatkan ilmu yang banyak? Itu yang paling pokok, kita harus rajin membaca. Karena membaca itu adalah sumber dari segala ilmu. Maka dari itu anak-anakku tolong jangan bosan-bosan untuk membaca. Bukanlah ayat yang pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Kemudian yang ketiga adalah amal. Dalam hal ini adalah amal soleh, amal baik, ya, amal karimah, amal akhlak. Maaf. Yang ketiga adalah akhlakul karimah, akhlak yang baik, ya, akhlak yang baik. Akhlak yang baik harus kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Pinter, baik.
tetapi lebih baik jika pinter juga berakhlakul karimah. Ya, akhlakul karimah itu adalah harapan kita bersama agar kita selalu berakhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Nabi sendiri bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu adalah bisa perkataan, bisa perbuatan, ya, dan lain-lain. Ya. Contohnya ucapan kita, ya, jangan sampai menyakiti orang lain. Ucapan kita yang keluar dalam mulut kita, tolong ucapan-ucapan yang membuat orang lain senang, dan jangan sampai ucapan kita membuat orang lain itu tidak senang atau tersinggung. Ucapan kita sehari-hari tolong jangan sampai misuh-misuh. Misuh boleh, tapi misuh yang baik. Contohnya, Masya Allah, Subhanallah, Astaghfirullah, dan lain-lain. Ya, maka dari itu sekali lagi, anakku di samping berilmu, baik ilmu agama maupun umum, tolong juga berakhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Itulah 3 hal yang harus anak-anak kuasai, yaitu iman, ilmu, dan akhlakul karimah. Jika anak-anakku nanti sudah menguasai, iman sudah ada, ilmu sudah, akhlakul karimah juga ada, niscaya anakku nanti akan menjadi pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang bisa membawa kesejahteraan bagi bangsa, negara, dan agama kita. Demikianlah dari saya. Apabila ada kesalahan, minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.